Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah merasa senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Di pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan kajian tafsir Al-Quran surah Ali Imran ayat 102 dan 103. Maka pada pagi hari ini kita akan lanjutkan 104 sampai dengan 109. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun, dan hendaklah ada, minkum, di antara kalian, ummatun, satu umat, yad'una, mereka menyeru, ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan mereka memerintahkan, bil ma'rufi, terhadap yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika, dan mereka itulah, hum, mereka, al muflihuna, orang-orang yang beruntung. Setelah pada ayat 102 Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman untuk bertakwa haqqa tuqati, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Kemudian pada ayat 103 Allah mengingatkan orang-orang beriman untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, untuk berpegang teguh kepada tali Allah, al-Islam. Allah mengingatkan wala tafarruqu, jangan bercerai-berai. Maka pada ayat 104 Allah SWT memberikan tugas. Hendaknya di antara orang-orang beriman itu ada yang mau meluangkan waktunya melaksanakan tugas dakwah. Di sini Allah SWT memberikan perintahnya minkum, di antara kalian. Berarti tidak semua. Kenapa Bapak dan Ibu? Hikmahnya apa? Untuk berdakwah ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi. Yang pertama tentu adalah bastotang fil ilmi, keluasan ilmu. Maka teorinya mengatakan bahwa
belajarlah kalian, mengajarlah kalian. Mengajarkan bagian dari berdakwah. Jadi seseorang itu baru bisa mengajar setelah dia belajar. Rasulullah SAW diajari oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril. Maka Rasulullah kemudian menyeru manusia sebagaimana yang Allah titipkan kepada beliau. Para sahabat diajari oleh Rasulullah. Kemudian para sahabat keluar menyeru manusia sebagaimana mereka mendapatkan pengajaran dari Rasul. Di era kita pun demikian. Belajar, kemudian setelah oleh Allah diberikan pengetahuan tentang ad-din al-Islam, baru kemudian mengajak orang lain. Ini bastotan fil ilmi. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, untuk menyeru orang lain maka dibutuhkan konsistensi dan konsekuensi. Apa konsistensi itu? Keajegan. Jadi orang yang mengajak kepada orang lain itu tidak boleh punya jiwa mutungan. Mutungan itu bahasa Indonesianya apa ya Pak? Baper. Karena Pak, yang namanya mengajak orang lain itu kan tidak serta-merta semua orang yang diajak itu mau. Orang yang diajak, orang yang didakwai itu kan beda-beda. Ada yang diajak kemudian ikut menenteramkan hati. Ada yang diajak diam, tidak ikut, tidak membantah. Ini kan tanda tanya. Ini aslinya orang mau apa tidak? Ada yang diajak kemudian bilang, Pak, jenengan tidak usah ngajak-ajak. Ini berarti menolak. Ada orang yang kalau diajak malah ngajak debat. Orang rampung-rampung ada. Makanya di Al-Quran surah Al-An'am ya, Allah SWT itu menyampaikan kepada Rasulullah. Nanti ayatnya dicari ya Pak. Saya lupa nomor ayat. Kata Allah SWT begini. Qad na'lamu innahu la yasunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Qad na'lamu, sungguh kami tahu, kata Allah. Ucapan-ucapan mereka yang menolak dakwahmu itu membuat engkau sedih ya Rasul. Tapi kata Allah, tidak usah sedih. Karena yang mereka bantah bukan kamu. Yang mereka tolak bukan kamu. Yang mereka tolak adalah ayat-ayatku, kata Allah. Jadi ketika seseorang mengajak orang lain untuk mentaati Allah, yang diajak tidak mau, hakikatnya dia menentang Allah. Bukan menentang yang mengajak. Karena yang mengajak itu oleh Allah SWT hanya disebut sebagai pemberi peringatan. Lihat surah Al-A'la dan Al-Wasiyah. Kalimatnya sama, fazakir. Fazakir lanjutannya apa Bapak? Innama anta muzakir. Sesungguhnya engkau hanya sebagai pemberi peringatan. Disinilah butuh konsistensi, terus menerus. Kemudian yang ketiga, konsekuensi. Orang yang mau mengingatkan orang lain, orang yang mau mengajak orang lain harus mau menjadi teladan. Kita diingatkan oleh Allah SWT di Al-Quran surah Al-Baqarah 44. Ayat ini adalah celaan yang Allah sampaikan kepada ahli kitab. Karena pemuka-pemuka agama mereka itu suka memerintahkan orang lain berbuat kebaikan sementara mereka tidak melaksanakannya. Bahasa kitanya jargoni kan begitu. Allah akan mengajukan pertanyaan begini. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah kalian perintahkan manusia untuk melakukan kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Apakah kalian tidak berpikir? Afala taqilun, ini pertanyaan yang tidak enak sebenarnya. Kemudian di Al-Quran surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3 Allah mengajukan pertanyaan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kabura maqtan indallah. Jadi amat besar kebencian Allah kepada orang yang mengatakan tetapi tidak mengerjakan. Bahkan ancamannya orang-orang seperti ini nanti di akhirat Bapak Ibu akan dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan usus yang berhamburan. Nanti akan ditanyakan oleh manusia, bukankah dia fulan yang biasa ngajak orang lain? Tapi bukan berarti kemudian setelah mendengar kajian kita pagi hari ini Bapak Ibu tidak ada yang mau ngajak orang. Kayak gawat ya, ngajak orang lo tidak ngelakoni akhirnya diam semua. Tidak, nanti pelanggaran lagi. Pelanggaran terhadap Al-Quran surah Al-Asr. Karena kita punya kewajiban watawasau bis-sabr watawasau bil haqqi watawasau bis-sabr. Kita punya kewajiban itu pokoknya. Ilmunya sudah, konsistensinya sudah, kemudian konsekuen juga sudah. Apalagi yang dibutuhkan oleh orang yang mau mengajak kepada orang lain itu, dia harus memiliki metode. Jadi ada metode yang harus dikuasai Bapak Ibu. Sebagaimana sekolah, kuliah, di semua jurusan ada metodenya masing-masing. Kalau mengambil jurusan untuk menjadi guru, nanti diajari metodologi pengajaran. Bagaimana cara menyampaikan materi sehingga tujuan yang telah ditetapkan tersampaikan. Medianya apa? Alat bantunya apa? Cara menilainya bagaimana? Pendekatan pembelajarannya bagaimana? Maka di Al-Quran surah An-Nahl 125 ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana metode berdakwah itu. Ada 3 yang Allah tetapkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u, serulah, ila sabili rabbika, ke jalan Tuhan, al-Islam. Apakah ini berlaku untuk mengajak orang yang belum beragama Islam? Iya. Tetapi ayat ini juga berlaku untuk orang yang sudah beragama Islam. Karena terkadang orang yang beragama Islam tapi mengabaikan aturan-aturan al-Islam. Beragama Islam tapi tidak melaksanakan al-Islam. Maka perlu diajak. 3 metode ini oleh Allah SWT disebut yang pertama bil hikmah. Dengan hikmah, dengan ilmu. Maka ketika kita ingin mengingatkan seseorang atau mengajak orang lain, kita lihat siapa yang akan diajak. Kalau yang diajak secara keilmuan, itu di bawah kita. Secara sosial di bawah kita, secara ekonomi di bawah kita, maka bisa dengan mau itu. Dengan pembelajaran, dengan nasihat yang baik. Mau itu hasanah. Mau itu. Bukan ma itu. Tidak. Kalau ma itu nyalahna. Bisa nih, itu namanya ma itu. Ini mau itu. Mau itu artinya pembelajaran. Dengan pembelajaran yang baik. Ketika yang didakwahi setara, tapi melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka sampaikan dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil. Ketika yang mau diingatkan lebih tinggi secara keilmuan, secara status sosial, ajukan pertanyaan. Itu hikmah. Sehingga tidak bisa kemudian mengajak orang-orang yang berbeda, tapi metodenya sama. Itu namanya digebiah-uyah, dipukul rata. Hanya keberhasilannya kurang maksimal. Ini memiliki metode.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengizinkan untuk berdebat. Tapi di sini dipahami Bapak dan Ibu, wajadilhum bukan wajadilkum. Berdebatlah dengan mereka. Artinya sesama muslim tidak boleh berdebat. Karena disuruhnya berdebat dengan mereka. Merekanya siapa? Orang yang belum beragama Islam. Ini diambil perannya dulu oleh Syekh Ahmad Didat, gurunya Dr. Zakir Naik. Sekarang diambil alih oleh Dr. Zakir Naik. Di Indonesia ada yang kemarin ngaji di Tegal Selatan, Doditan. Nanti bisa dilihat di medsosnya bagaimana beliau berdebat. Ini bagian dari mengajak orang agar kembali kepada al-Islam. Kenapa kembali kepada al-Islam? Karena semua manusia hakikatnya beragama Islam ketika lahir. Dalilnya mana? Al-A'raf 172. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji setia kepada setiap manusia. Pada saat mereka masih berada di dalam punggung-punggung ibu mereka. Sehingga oleh Rasulullah SAW kemudian disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah itu? Beragama Islam. Lalu kapan mereka meninggalkan al-Islam? Ketika dibentuk oleh orang tuanya. Kata Rasulullah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Orang tuanya yang membuat dia Yahudi, membuat dia Nasoro, membuat dia Majusi. Sebagaimana onta mendidik anaknya dengan cara onta. Maka begitu dewasa, kemudian akalnya mulai berpikir, yang dia ikuti ternyata tidak sesuai dengan fitrahnya, dia kembali kepada agama aslinya. Ini wajadilhum. Maka Bapak dan Ibu, hindari berdebat sesama muslim. Karena apa? Karena yang disembah sama Allah SWT, yang diikuti Nabi yang sama, yang dibaca Qur'annya sama, sholatnya menghadap ke arah kiblat yang sama. Nanti kalau berdebat sama muslim, akhirnya tukaran. Kalau tukaran nanti mufarokoh. Biasanya sholat rendeng-rendeng noli adu-aduan. Biasanya balik bareng noli orang gelem bareng, melakukannya adu-aduan. Karena secara de facto memang ada perbedaan-perbedaan. Bentar lagi mungkin ada perbedaan. Awal Ramadan, tidak usah berdebat. Kalau mau mengikuti metode hisab ya silakan, mau mengikuti metode ru'yah ya silakan. Jangan sampai mau Ramadan malah tukaran. Tadi ini terawih ini pindah masjid akhirnya kan. Ini kan namanya mutungan tadi, baper. Tidak usah diperdebatkan. Wong yang tidak puasa aja tidak berdebat. Antung, yang mau puasa tukaran, yang tidak puasa malah orang tukar. Jadi biasa saja. Wong ini sudah berlaku berkali-kali, jadi biasa. Ya, ini metode-metodenya yang harus dikuasai oleh mereka yang mau mengingatkan. Kemudian, Bapak dan Ibu, orang yang mau berdakwah harus punya kepribadian. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana dakwah itu bisa berhasil jika para dai itu mempraktekkan yang Allah sampaikan di Ali Imran 159 ya. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddun ghalidul qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawiruhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah. Dan Rasul itu kan teladan. Maka orang yang mau berdakwah, yang mengajak orang lain harus punya rahmah, kasih sayang. Maka ada pernyataan dakwah itu merangkul bukan memukul katanya. Ini rahmah. Rasulullah SAW mempraktekkan itu kan. Sampai-sampai saya membaca dalam
Sirah Nabawiyah. Orang-orang yang menentang dakwahnya beliau itu secara nurani mereka mengakui. Ada kisah menarik yang mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya, atau malah pernah membaca. Ketika mereka berkumpul di Darun Nadwa itu balai warga. Dulu letaknya di sebelah barat Ka'bah. Sejarahnya menceritakan begitu. Mereka berkesimpulan, kenapa banyak orang-orang Makkah yang kemudian masuk Islam, kata pemuka-pemuka kaum Quraisy itu, karena mereka mendengarkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu memang cocok dengan hati yang bersih. Hati yang jauh dari kedengkian, jauh dari kesombongan itu Al-Quran pasti masuk. Karena Al-Quran adalah hudan. Hudan itu pasti masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, nanti akan tumbuh keimanan, berbuah ketakwaan. Jadi hampir sama dengan hujan. Hujan turun ke tanah, kalau tanahnya subur, akan tumbuh tanaman-tanaman. Tapi kalau tanahnya gersang, ya kalis. Hudan, Al-Quran kan hudan. Hudan lil mutakin, Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil mutakin, masuknya ke hati. Maka kemudian para pemuka Quraisy bersepakat, kalau begitu agar melarang hamba saya mereka agar tidak mendengarkan Al-Quran. Termasuk pimpinan-pimpinan Quraisy itu bersepakat. Jangan sampai mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Tapi yang namanya hati nurani itu kan pengennya yang baik dan benar. Sehingga Amr bin Hisam alias Abu Jahal, kemudian Surek bin Al-Akhnas, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah itu malam hari mengendap-endap di dekat rumahnya Rasul. Mau apa? Mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Padahal mereka yang siang harinya sudah sepakat melarang hamba sayanya jangan mendengarkan Rasulullah baca Quran, tapi mereka sendiri yang tidak tahan untuk mendengarkan Al-Quran. Jadi kalau syair lagu itu namanya BBR, Pak. Benci-benci rindu. Hah? Benci tapi rindu. Berarti PTR, bukan BBR. Yus ganti benci tapi rindu. Begitu selesai Rasulullah membacakan Al-Quran dan ketiganya mau pulang, ternyata ketemu. Mungkin kan ngadegnya di sudut yang berbeda. Begitu ketemu, lah ini. Terus ngomong, ajak kanda-kanda. Besok jangan diulangi. Besoknya ketemu lagi. Kemudian kata Surek bin Al-Akhnas, kata Al-Walid bin Al-Mughirah kepada Amr bin Hisam itu bertanya begini, bagaimana pendapatmu dengan Al-Quran? Jawabannya apa, Pak? Benar. Kenapa tidak mau mengikuti? Kenapa kita tidak ikuti saja Rasul? Jawabannya apa? Kalau bahasa sininya gengsi. Gengsi. Karena kabilahnya Abu Jahal tiap musim haji bersaing dengan kabilahnya Abdul Muthalib. Dalam hal apa? Dalam hal nyobati para jamaah haji. Sehingga nanti kan selesai kan berbangga-banggaan. Kami bisa memberikan makan sekian ratus orang, bisa memberikan minum sekian ratus orang. Tapi nanti dari keluarga sana akan mengatakan, di antara kami ada yang jadi nabi, di antara kamu nabinya siapa? Ini yang membuat Abu Jahal tidak mau beriman. Gengsi. Gengsi itu bahasa Qur'annya istakbaru. Sombong. Kan sama dengan iblis. Maka orang-orang yang berdakwah itu harus punya kelembutan hati. Dan kata Allah SWT, hindari bersikap kasar dan hati yang keras. Karena kalau hatinya keras, sikapnya kasar, orang-orang akan lari dari sekelilingnya. Makanya kata Allah kan, walau kunta faddun ghalidul qalbi lang faddu min hawlik.
Jadi kalau sudah mau ngajak orang lain, hatinya jangan keras, sikapnya jangan kasar. Pilih bahasa-bahasa yang lembut dan santun. Jangan dakwah kok bahasanya berwalan misalnya. Tahu berwalan ya? Oh ya waktu. Ya kasar lah gitu. Jangan nyuruh saya nyontohin, nanti jadi bilang, lah deweke pengen ngomong ya. Enggak, saya tidak akan nyontohin. Yang berikutnya bagaimana karakter para dai itu? Fa'fu anhum, mudah memaafkan. Iya. Orang yang mudah memaafkan karena hatinya lemah lembut. Tidak mutungan, tidak baperan. Kalau mudah tersinggung, tidak akan mudah memaafkan. Kalau tidak mudah memaafkan, ya nanti akhirnya dia yang nyerah. Fa'fu anhum. Kemudian berikutnya apa tugasnya? Wastagfir lahum. Mintakan ampunan untuk orang-orang yang diajak. Yang berikutnya, wasyawirhum fil amri. Ajak musyawarah. Misalnya kalau ngajinya liko seperti ini kan harus disepakati. Ini mau pengajiannya tiap hari apa? Supaya mayoritas bisa kan. Kalau bisa semua kan ya tidak mungkin Bapak Ibu. Ya, apalagi jumlah orangnya banyak. Tapi minimal antara yang bisa datang dengan yang tidak bisa datang itu lebih banyak yang bisa datang. Itu wasyawirhum. Kemudian para dai itu oleh Allah SWT disuruh untuk bertawakal. Doanya kuat, usahanya maksimal, berserah diri kepada Allahnya juga kuat. Fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka para dai ketika keluar rumah itu disuruh, kita pun termasuk yang disuruh kalau keluar rumah untuk mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kemudian para nabi dan rasul itu oleh Allah SWT diperintahkan ketika berdakwah tidak boleh minta upah. Jadi para nabi dan rasul itu oleh Allah disuruh mengatakan begini, qul la as'alukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Katakanlah aku tidak minta upah kepada kalian, upahku hanya kepada Allah. Itu dasarnya begitu. Nah, makanya para dai itu harus punya ma'isyah, harus punya pekerjaan, harus punya usaha. Bagaimana kalau tidak sempat berusaha karena ngajinya dari pagi sampai pagi lagi? Habis subuh ngisi pengajian, nanti duha ngisi pengajian, nanti pada duhur pengajian, habis asar, maghrib, isya, sampai habis isya. Maka jamaah wajib mengambil alih tanggung jawab nafkah keluarganya. Karena dia tidak bisa ngasam. Sementara dia punya tanggung jawab untuk nafkahi istri dan anak-anak. Bukan bayari dianya, tapi tanggung jawab keluarganya diambil alih. Kita hanya ustadz di rumah ada berapa orang? Ada 4. Terus diantri ponggol papat kayak ya terserah jamaahnya kan gitu ya. Itu namanya mengambil alih nafkah keluarganya. Kalau zaman Rasulullah, zaman para khalifah dari mana? Baitul Mal. Jadi keluarganya dihidupi dari Baitul Mal. Karena apa? Mereka orang-orang yang la yastati'una durbang fil ard, tidak sempat ngasem. Jangan sampai pulang dari dakwah, buka tutup saji, di atas piring tidak ada nasi, adanya kertas. Tulisannya makan tuh ikhlas kayak kue. Akhirnya mulai ngesuk ustadznya orang mulai ngaji. Ngaji ini wisan, kenapa pan ngasab bojone ngamuk kan begitu ya Pak? Iya, makanya harus imbang. Itu menjadi tanggung jawab jamaahnya, karena kita tidak punya baitul mal sih. Kalau ada baitul mal, udah ambil alih baitul mal. Kalau masih bujangan kan kebutuhannya tidak banyak, masih bisa andon ma'am sama bapak ibunya. Lalu udah menikah, mulai istrinya harus dipenuhi nafkahnya. Makanya memang paling efektif itu ketika orang berdakwah punya ma'isyah, punya pekerjaan.
Dari pekerjaannya dia untuk nafkahi diri dan keluarganya, ilmunya dia guna untuk dakwah. Ini idealnya Bapak Ibu. Tapi kan tidak semua orang punya rezeki begini ya. Yang penting jangan masang tarif kan. Gelem tundang, gelem anggare pirang lembar kan namanya masang tarif. Terus baiknya itu ya diantar ke rumahnya, kasihkan pada keluarganya gitu ya. Itu karakter para dai Bapak Ibu ya. Kemudian kita kembali ke 104 dari Ali Imran ya. Yang diserukan apa sih? Yang diserukan adalah al-khairi, kebaikan. Kebaikan apa? Bukan kebaikan versi kita ya. Kebaikan menurut Allah, kebaikan menurut Rasul. Maka ketika orang berdakwah, ya Al-Quran yang disampaikan, hadis yang disampaikan, penjelasan Al-Quran, penjelasan hadis, yang diajak al-khair. Kemudian yang kedua, setelah mengajak, maka punya tanggung jawab ya'muruna bil ma'ruf. Memberikan perintah kepada orang-orang yang diajak itu untuk mengerjakan yang ma'ruf, yang baik. Lah supaya perintahnya efektif, maka tidak hanya merintah, tapi meneladani. Sebagaimana seorang ayah, jangan nyuruh anaknya sholat, tapi ajak anaknya sholat. Nanti kalau anaknya suruh sholat, mas, mana nih masjid? Bapak sih? Bapak nih rumah? Ya omong ya, bapak bening rumah bisa ada nyuruh masjid. Si ngongkon bening rumah. Itu kan sama dengan begini. Mas sudah belajar belum? Bapak sih? Bapak tak nonton bal-balan yang TV tapi men bapak nonton bal-balan, jangan nonton bal-balan kan. Kadang-kadang begitu Bapak. Kenapa dakwah kurang berhasil itu? Karena yang mengajak suka lupa. Di podium nih, di podium menyampaikan materi infak menggebu-gebu berapi-api. Tapi dia kaya raya tidak pernah infak. Bakhil misalnya begitu. Tidak keprimen jamaah itu mau meneladani karena yang ngajaknya tidak bisa jadi teladan. Di khutbah Jumat semangat menyampaikan sholat jamaah. Dia jamaahnya kalau jadi khotib, kalau tidak jadi khotib tidak jamaah, tidak keprimen, tidak bisa menjadi teladan. Ngajak orang suruh sabar, tapi setiap ceramah ngamuk, bagaimana? Disuruh para laki-laki, para suami berbuat baik pada istri, tapi dia sendiri tukaran terus sama istri. Akhirnya kan jamaah bingung, kewong keprimen ya, tidak bisa jadi teladan. Nah, jadi ya'muruna bil ma'ruf ini lebih efektif dengan keteladanan. Maka ada pepatah Arab mengatakan begini. Pembelajaran dengan keteladanan lebih baik daripada pembelajaran dengan kata-kata. Nyatanya begitu. Anak-anak misalnya kita ajak ke masjid, ya mas, masjid. Pasti ikut. Atau di sekolah, guru ngajak anak-anak murid-murid sholat. Yo mas, jamaah. Sama-sama Pak, sama Pak Guru nah, ikut semua. Tapi kalau ke mana jamaah Pak Guru bangun nih Pak, kan tidak akan begitu. Ini ya'muruna bil ma'ruf. Kemudian kewajiban berikutnya apa Bapak dan Ibu? Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah perbuatan mungkar. Untuk mencegah perbuatan mungkar ini Rasulullah SAW menyampaikan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam kitab Sahih Muslim dikutip oleh Ibnu Katsir ya. Marra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Ada beberapa fase. Yang pertama, kalau melihat kemungkaran ubahlah dengan tangan. Apa makna dengan tangan? Dengan kekuasaan. Jadi Bapak Ibu yang oleh Allah diberi amanah, punya kekuasaan, punya kewenangan, gunakan untuk mencegah kemungkaran. Yang pagi hari ini ikut ngaji, ada yang jadi ketua RT misalnya gitu ya, itu punya kekuasaan. Pemimpin tertinggi di wilayah RT. Jadi kan tanggung jawab di RT-nya itu menjadi tanggung jawab panjenengan.
Kira-kira ada orang kumpul-kumpul bermaksiat ya parani, dibubarkan, dikandani. Karena apa? Jenengan punya kekuasaan. Yang di atasnya RW, ya berarti lebih luas lagi. Yang di atasnya lurah, ya lebih luas lagi. Kalau dibiarkan, didiamkan, nanti jenengan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya kewenangan kok tidak digunakan. Ini namanya falyughayyirhu biyadihi. Lah kita yang tidak punya kewenangan, maka bisa dengan yang kedua. Fa illam yastati fabilisani, nganggo lisan, kandani. Ngandani kok ora bisa, Pak, cemani ngandani Pak, ngomong bekangelan misalnya kerugi, ya terakhir berarti fa illam yastati fabiqalbi. Dengan hati. Apa dengan hati itu? Hatinya mengingkari. Ada kemungkaran, kekuasaan tidak punya, ngandani dengan lisan tidak punya kemampuan, ya aja nonton. Malah nonton ngadeg ning kono, rame jebule ya. Wis nonton malah melu pasang bisa, aduh. Itu namanya bukan mencegah, malah berpartisipasi, malah dukung gitu. Kemudian apa yang Allah janjikan? Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang bercerai-berai, berselisih sesudah Allah datangkan kepada mereka penjelasan. Siapa? Ahli kitab. Imam Ahmad meriwayatkan hadis sampai kepada Muawiyah. Ketika Muawiyah tiba di Mekah untuk melaksanakan sholat duhur, Muawiyah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda. Jadi sahabat Muawiyah menjelaskan ucapannya Rasul. Apa kata Rasulullah? Inna ahlal kitabaini iftaraku fi dinihim ala sintaini wa sab'ina millatan. Sesungguhnya dua ahli kitab, Yahudi dan Nasoro, mereka telah berpirkoh-pirkoh, bergolong-golongan dalam urusan agama mereka menjadi 72 golongan. Wa inna hadil ummata sataftariku ala salasin wa sab'ina millatan. Kata Rasulullah, sesungguhnya umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Millah. Apa yang mereka ikuti, Bapak Ibu? Kata Rasulullah, yang diikuti adalah al-ahwa, hawa nafsu. Kata Nabi Yusuf kan, hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Maka banyak orang yang tadi senangnya berdebat itu kan nuruti hawa nafsu. Kalau debat luruh apa sih, Pak? Orang kalau debat sesama muslim cari apa? Cari menang kan? Terus kalau menang mau apa? Ini gitu kan? Yang menang semakin merasa percaya, yang kalah semakin jengkel kan? Cari dalil lagi. Akhirnya ketemu sama kan? Sana baca Quran, di sini baca Quran. Kalau mengikuti hawa nafsu, kata Rasulullah, kullaha finnari, maka semuanya akan masuk neraka. Illa wahidatan, kecuali yang satu. Siapa yang satu itu? Al-jamaah. Wa innahu sayahruju fi ummati aqwamun tatajaru bihimul ahwa'a kama yatajarul kalbu bi sahibihi. Umat Rasulullah SAW itu akan keluar karena apa? Mengikuti hawa nafsu, mengikuti kecenderungan jiwa. Sebagaimana al-kalb atau al-kalb ya, kakinya 4 yang melet-melet. Tahu? Kalbun yang kakinya 4 kalau jalan melet-melet itu. Baung, sebagaimana kalb mengikuti tuannya. Memang Bapak Ibu,
pelanggaran itu dimulai dari hawa nafsu kita. Contoh ya, kayak contoh. Kalau pagi jam 3 udah bangun kan? Atau minimal ketika Umono nyetel ngaji itu kan udah dengar, bantere ora kira-kira. Tapi hawa nafsunya bilang, angger ngaji kurang seprapat maning berarti subuh. Tuli ngeleleng maning, ngeles maning. Yang diikuti apa sih Pak? Nafsu kan? Keinginan jiwa kan? Karena kata Rasulullah SAW, ketika kita tidur, kita diikat oleh setan. Dan setan akan bisiki, malam ini masih panjang. Iya Pak, iya Bapak Ibu. Nah, itu. Mulailah kita melakukan pelanggaran. Hanya les mani. Barang tangi ganing kerungu ngaji ora kerungu adzan. Ya iya jam 6 ya laka adzan. Wes. Kowe jengkel. Lah ngasuk orapan kaya kowe maning, kowe janjine kaya kowe. Tapi ngesuk ya mbut temen. Ini namanya orang-orang yang mengikuti keinginan. Habis Isya mau tabar maghrib ngantuk, lihat. Barang bar Isya ngantuk hilang, melek baik kayak iwak melek. Jadi kan mau iwak merem Bapak Ibu, orang ya melek. Wong iwaknya orang tuh merem, lakat lapukannya apa ya? Iya, akhirnya melek, jam 10, jam 11, skater, maca Quran wis, zikir wis, akhirnya nonton bal-bal, nonton HP, nontonnya politik, wong debat, ya tambah jengkel loh ya, orang melek. Karena melek, anjuk esuk, ngantuk. Donge krungu ngaji malah merem kan begitu ya, kawanan maning Bapak Ibu. Nah, ini contoh orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Itulah yang Rasulullah sampaikan. Awal kita berpecah belah, awal kita meninggalkan syariat karena memperturutkan hawa nafsu. Maka kendalikan jiwa Bapak Ibu. Ya. Ini pesannya Rasulullah yang disampaikan oleh Muawiyah ya. La yabqa minhu irkun wala mafsilun illa dakhalahu. Yang namanya dorongan hawa nafsu itu akan masuk ke seluruh persendian. Mulanya kan harus dilawan ya. Diawali dengan bangun tidur, jangan lupa berdoa. Pokoknya ngelilir jam 3 ya bagian berdoa. Baca doa, kemudian baca 10 ayat terakhir Ali Imran. Kemudian berwudu, kemudian tahajud, kemudian witir. Jika waktunya masih cukup ya beristighfar, jangan berbaring. Karo ngenteni subuh tak gelelengan lah, wis alamat kowe. Karena gelelengan adalah bab 1 pengantar tidur. Bab 2 ini liyer-liyer, bab 3 ngeles, bab 4 bantas, bab 5 kawanan Pak. Jangan sampai tahajudnya dapat, witirnya dapat, subuhnya ora, ini kan ya rugi. Kowe pada karo wong maem, lawe pirang-pirang tapi laka segane Bapak Ibu. Ya yang wajibnya dari ambil sini. Ya, jadi jangan tidur kembali. Silakan terus. Ini godaannya begitu. Kemudian Allah SWT mengingatkan, wa ulaika lahum azabun azimun. Kalau bercerai-berai, berfirqah-firqah, maka Allah akan timpakan siksaan. Kita mengalami itu. Karena kita tidak bersatu, umat Islam ini, maka kita diremehkan. Jumlah kita banyak, tapi seperti buih di atas lautan. Yang sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu. Kekuatannya tidak ada. Kemudian Allah terangkan pada ayat berikutnya, 100 berapa berarti? 6 ya. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadukul adzaba bima kuntum takfurun.
Ini keadaan nanti di akhirat. Ada orang-orang yang kata Allah, yauma tabyaddu wujuhun, pada hari wajah-wajah berwarna putih cerah. Wa taswaddu wujuh, ada wajah-wajah berwarna hitam pekat. Siapa yang wajahnya berwarna hitam? Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Orang yang kafir sesudah beriman. Ini nanti di akhirat wajahnya jadi hitam. Fadzukul adzaba bima kuntum takfurun, kata Allah, maka rasakanlah siksaan Allah yang dulu mereka tidak percaya. 107. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Di akhirat nanti ada orang yang wajahnya putih. Siapa mereka? Orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Siapa orang yang mendapatkan rahmat dari Allah? Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sudah beriman, mau hijrah, mau jihad. Hijrah itu tidak harus pindah fisik, tapi meninggalkan kemaksiatan kepada ketaatan. Setelah beriman, semangatnya berlipat-lipat mentaati Allah, namanya orang yang berjihad. Kesungguhannya juga totalitas. Itu yang akan mendapatkan rahmat dari Allah, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ayat 108, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu wahai Rasul dengan benar. Apa yang Allah ingatkan di ayat ini? Hidup itu tidak selesai dengan kematian, Bapak Ibu. Ada hidup yang kekal. Hidup yang nanti ketika kita dibangkitkan dari kematian, di mahsyar sudah nampak jelas siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Karena wajahnya sudah berbeda cahayanya. Kalau di dunia kan tidak bisa dibedakan ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu di saat saya masih belajar ngaji itu, orang-orang kampung saya bilang begini, kayak wong wajahnya bersih mencorong ahli ibadah. Si bisa nih Pak, ya karena sergap wudu jadi ini mencorong. Tapi saya kita anak skincare, anak apa mana Bu? Glowing ya. Iya. Jadi teori orang yang hidup di tahun 80-90 sekarang tidak berlaku. Iya, karena bisa ada tadi ya, perawatan wajah ya Pak. Facial apa. Benar, facial. Ada skincare, ada facial, ada press care gitu ya. Panas ya. Oh panas ya press care. Oh iya. Sorry. Iya. Gara-gara anak kere tadi melu ya Pak. Anak kere. Press care itu merek ya. Merek. Mohon maaf Bapak Ibu. Wa mallahu yuridu dzulmal lil alamin. Allah tidak menghendaki melakukan kedoliman. Maka sebelum peristiwanya terjadi, diberitahu, ini loh nanti ada kejadian begini. Jadi ibaratnya begini Bapak Ibu. Saya guru, supaya anak-anak murid saya ketika tes bisa mengerjakan, maka tiap pekan saya menyampaikan pembelajaran kepada mereka. Saya mengajak mereka berlatih. Saya beritahukan kisi-kisinya. Ini loh Mas, nanti yang akan keluar, ancar-ancarnya soalnya A, B, C, D. Pak Guru sudah ngajar, sudah memberikan latihan soal, kalian tinggal tugasnya belajar. Terus ada yang lebih penting lagi Pak, ada ketika ujian wajib berangkat. Sudah belajar, latihan, pas ujian tidak berangkat, dijamin tidak lulus. Ya iya loh Pak, simpan dikoreksi apa, ujian baru gelem angkat kan begitu ya. Ini namanya gurunya tidak ingin murid-muridnya sengsara.
Apalagi Allah yang maha pengasih, Bapak Ibu. Sudah Allah beritahukan semuanya. Lalu kalau nanti ketika dibangkitkan di barzah, di mahsyar, ada yang wajahnya hitam, ya karena pilihannya. Ada yang wajahnya putih, ya karena pilihannya. Sudah Allah beritahu. Makanya di Al-Quran surah Al-Kahfi kan oleh Allah sampaikan, yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Kan begitu. Artinya apa? Life is choice. Hidup adalah pilih. Dan di akhirat hanya ada 2 tempat, Bapak Ibu. Neraka dan surga. Maka Anda bisa ngomong, orang milih loro-lorone, ya orang bisa. Anaknya mung loro. Kalau tidak milih surga, otomatis neraka. Kalau takut neraka, ya harus ke surga. 109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuk kita. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah segala urusan akan dikembalikan. Termasuk kita akan kembali kepada Allah dan Allah akan nanyai kita, Bapak Ibu. Surah At-Takasur ayat terakhir apa bunyinya? Kening meneng baik. Kani naim. Masa langsung naim. Summa latus alunna yauma idzin. Saya minta satu ayat ku buntutin. Summa kemudian latus alunna, sungguh kalian akan ditanyai. Yauma idzin, pada hari itu. Pada hari kita berdiri di mahsyar, Allah akan menanyai. Apa yang ditanyai? Anin naim. Tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan pada kita. Umurnya akan Allah tanyai. At-Takasur ayat terakhir, Pak. Umurnya digunakan untuk apa? Hartanya oleh Allah akan ditanyai dari mana dan untuk apa. Ilmunya akan Allah tanyai untuk apa. Jadi siap-siap SPJ, Bapak Ibu, ya. Iya. Dan nanti barang buktinya autentik, asli dibawa masing-masing. Surah Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhaddirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Jadi ketika di dunia pernah ngambil harta orang lain, ya nggak dicaketeng nih, nggak ada, Pak. Dikendong ya. Jadi sing pernah nyemplek rajeke tanggane go slilit, ya nggak dicekeli. Apa maning sing gawane kayu ning alas pirang-pirang hektar, ya nggak digawe. Lah wong Allah menyampaikan di Al-Zalah ayat 78, apa bunyinya? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin, sebesar zarah saja itu ada tanggung jawabnya, apalagi kayu sing pirang-pirang hektar kayak apa. Apa maning timah sing pirang-pirang ton, apa maning duit sing pirang-pirang triliun. Itu Bapak Ibu ya, orang beriman akan hati-hati. Selalu bertanya, ini Allah ridho apa tidak? Ini halal apa tidak? Jadi orang beriman begitu. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan 104 sampai 109 membuat kita semakin beriman, semakin hati-hati, karena hidup itu ada kematian, tapi setelah kematian ada pertanggungjawaban. Dan kalau sudah di mahsyar tidak bisa saling tolong menolong. Ya, paling kalau kita ketemu ya mung deleng-delengan Pak. Terus bagaimana? Ya sendiri-sendiri. Itu surah An-Naba kan begitu ya. Demikian kita tutup dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.